Video kali ini akan membahas mengenai akuntansi pajak penghasilan. Dan video ini aku dan teman-teman aku buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah akuntansi perpajakan. Kami dari Universitas Pamulang. Dan kenalin teman-teman aku. Tapi sebelum ke sana kenalin aku dulu dong ya. Aku Anastasia Setiawan dari kelas 05 SAKM 003 dengan nomor NIM 221011-20551. Dan ini teman-teman aku. Halo guys, perkenalkan nama aku Adinda Fazlia Salsabila dari kelompok 5. Oh iya, NIM aku yaitu 221011-201886. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dina Zakira Rekso Atmojo. Kalian bisa banget panggil aku Dina. Terus NIM aku 221011200765. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvida Mayati dari kelompok 5 dengan NIM saya 22101120498. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Di sini kita akan membahas topik menarik tentang pajak penghasilan final. Sebelumnya, apa kalian tahu apa itu pajak penghasilan final? Jika belum, di sini saya akan membahas tentang pengertian pajak penghasilan final. Pengertian pajak penghasilan final yaitu pencatatan atas penghasilan yang dikenakan pajak dengan sifat final, di mana pajaknya tidak dapat dikreditkan, tidak mempengaruhi perhitungan SPT tahunan, dan diakui sebagai beban dalam laporan keuangan. Pajak ini bersifat mandiri dan tidak digabungkan dengan kewajiban pajak lainnya. Selanjutnya, berdasarkan pasal 4 ayat 2 UU PPH, pajak penghasilan final terdiri atas yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan, bunga obligasi, dan bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas yang diterima oleh perusahaan modal. Lalu yang terakhir, yaitu penghasilan dari pengalihan harta, tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate. Selanjutnya ada objek penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh final. Yang pertama ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak seperti bantuan, hibah, zakat, atau natural. Kemudian penghasilan yang dikenakan PPh tidak final seperti gaji atau omset usaha besar yang mencapai atau lebih dari 4,8 miliar per tahun. Selanjutnya, penghasilan yang sudah dikenakan PPh final, seperti bunga deposito atau transaksi properti tertentu. Yang terakhir, penghasilan bebas pajak sesuai dengan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Selanjutnya adalah kategori pajak penghasilan final. Yang pertama, PPh final dipotong oleh pihak lain, yaitu wajib pajak yang telah dipotong pajak penghasilannya hanya akan menerima bukti pemotongan pajak dari PPh pemotong. Misalnya, jasa konstruksi, jual tanah, atau bangunan. Yang terakhir, PPh final dipotong oleh pihak lain, yaitu wajib pajak sebagai pihak pemotong atau pemungut pajak penghasilan final dan harus menyetorkan ke kas negara. Misalnya, penghasilan dari UMKM dan omset sebesar atau lebih dari 4,8 miliar per tahun. Penjualan saham. Selanjutnya ada perbedaan antara pajak final dan tidak final. Yang pertama, untuk pajak final tidak bisa dikreditkan, sedangkan pajak tidak final bisa dikreditkan terhadap pajak terutang. Selanjutnya, untuk pajak final tidak berpengaruh terhadap perhitungan laba fiskal, sedangkan pajak yang tidak final masuk dalam perhitungan laba fiskal.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan pajak penghasilan final. Kelebihan pajak penghasilan final yang pertama ada mudah dihitung, hanya berdasarkan penghasilan bruto. Yang kedua, pajak bersifat final, tidak ada penyesuaian di akhir tahun. Dan yang ketiga, tidak memerlukan rekonsiliasi fiskal yang rumit. Terakhir, tarif rendah cocok untuk UMKM. Selanjutnya ada kekurangan pajak penghasilan final. Yang pertama itu, beban pajak tetap meski margin kecil. Yang kedua, tidak mengurangi kewajiban pajak lain. Yang ketiga, tidak ideal untuk usaha besar. Yang keempat, potensi pajak tidak profesional terhadap laba bersih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai batas waktu pembayaran pajak final. Yang pertama ada PPh atas omset penjualan. PPh atas omset penjualan ini harus dibayarkan setiap tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Lalu ada PPh atas hadiah undian yang harus dibayarkan pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah saat terhutangnya pajak. Yang ketiga ada PPh atas transaksi penjualan saham. PPh atas transaksi penjualan saham ini harus dibayarkan pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya transaksi penjualan saham. Selanjutnya ada PPh atas bunga deposito atau tabungan, diskonto, SBI, dan lain sebagainya. Itu harus dibayarkan pada tanggal 10 bulan berikutnya. Selanjutnya ada PPh atas jasa konstruksi. Itu harus dibayarkan pada tanggal 10 bagi pemotong pajak atau tanggal 15 bagi wajib pajak jasa konstruksi. Yang terakhir ada PPh atas persewaan tanah atau bangunan harus dibayarkan pada tanggal 10 bagi pemotong pajak, sedangkan tanggal 15 bagi wajib pajak pengusaha persewaan. Baik, saya Silvi Damayanti. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari akuntansi pajak penghasilan final yaitu memudahkan perhitungan dan administrasi pajak, terutama bagi UMKM, dengan kepastian hukum dan tarif yang sederhana. Namun kita perlu tahu juga nih, sistem ini tidak dapat mempertimbangkan biaya dan tidak dapat dikreditkan, sehingga bisa memberatkan usaha dengan margin yang rendah. Penerapannya harus disesuaikan dengan jenis dan kondisi usaha. Selanjutnya itu ada contoh kasus. Contoh kasusnya ini saya ambil dari contoh latihan yang di modul. Yaitu contoh soalnya, PT ABC membayar sewa tanah kepada CV Sejahtera sebesar 30 juta rupiah. Kita asumsikan ya, kedua perusahaan ini itu memiliki NPWP pajaknya. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, berapakah PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT ABC? Dan yang kedua, buatlah jurnal atas transaksi di atas. Baik, kita lanjut ke contoh soalnya ya. Jadi berdasarkan tabel pada tarif pajak final yang di modul tersebut, penghasilan dari sewa atau tanah atau sewa bangunan itu kita kenakan tarif PPh pasal 4 ayat 2 yaitu sebesar 10% dari penghasilan brutonya.
Jadi perhitungannya PPh pasal 4 ayat 2 yaitu 10% dikali 30 juta rupiah. 30 juta rupiah ini saat PT ABC ya, nominalnya PT ABC itu membayar sewa tanah kepada CV Sejahtera. Yaitu hasilnya sebesar 3 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada jurnal atas transaksi, yaitu mengacu pada ilustrasi yang diberikan dalam modul. Jurnal yang dicatat oleh PT ABC. Di tanggalnya yaitu pada tanggal 3 Mei, jurnalnya, debitnya, beban sewa dibayar di muka sebesar 30 juta, lalu debit kembali utang PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 3 juta rupiah. Dan dikreditkan pada kas yaitu sebesar 27 juta rupiah. Yang kedua ada saat penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 ke kas negara, misalnya pada tanggal 10 Juni. Jadi jurnalnya, debitnya pada utang PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 3 juta dan kreditnya pada kas sebesar 3 juta. Baik, itu saja.